وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. أما بعد. إلى أن قال اقرأي. Baca. Saran sedikit mengenai. Ayo baca. Anda tak tahu kah? Baca saja. Nah, salah tak pembeli. Dia tak perubahan. Nah. وفيه ثلاثة عشر نوعا من الآداب. الأول أن يبدأ بفرض عينه ويحصل أولا أربعة علوم: علم الذات العالية، ويكفيه أن يعتقد Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babur Rabi', bab yang keempat. Ini dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini ada 8 bab. Ini kita sudah sampai pada bab yang keempat. Tinggal 4 bab lagi baru selesai. Pembahasan bab keempat tentang fi durusihi, tentang apa yang harus kita pelajari pertama kali. Apakah selama kita belajar ini dari awal sampai hari ini benar cara kita belajar atau enggak? Apakah kita belajar dari awal, cara kita mulai belajar yang harus kita pelajari itu benar atau tidak? Ini yang akan kita dikasih tahu oleh Al-Imam Syekh Hasim Asy'ari. Wa ma ya'tamiduhu ma'asy-syekh warifqati, dan ya apa yang seharusnya kita pelajari bersama guru kita dan teman kita. Wa fihi 13 naw'an minal adab. Kemudian di dalam bab 4 ini terdapat 13 nauk yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan adab. Al-awwal, yang pertama, ayyabda bi fardhi ainihi. Siogianya bagi para pelajar untuk memulai belajar itu harus dimulai dengan yang berkaitan dengan fardu ain. Mana contohnya yang fardu ain untuk kita? Sembahyang. Saya tanya adik-adik dulu ketika kita masuk madrasah ibtidaiyah, B kuatat tajah sembahyang atau matematika? Direjam tajah sembahyang. Cuma Sejam deh. Innalillah ya. Maka sebenarnya madrasah harus dirubah. Yang pertama kali diajarkan harus difulkan dengan mengajarkan salat. Iya. Yang berkaitan dengan fardu ain dijelaskan. Itulah yang seharusnya yang pertama kali harus diajarkan. Kan kebanyakan kita diajarkan olahraga, kemudian matematika, kemudian apa lagi? Fisika. Ada fisika? Tidak ada ya. IPA dan seterusnya. Nah dari yang ini maka fayuhasilu awalan arba'atu ulum.
Maka dari sini dapat disimpulkan yang pertama kali harus dipelajari berarti ada 4 ilmu pengetahuan yang harus dipelajari dulu, baru mempelajari yang lain. Apa itu? Ilmu Dzatil Aliyah. Yang pertama adalah mengenal Az-Dzatil Aliyah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kita harus diajarkan tauhid, akidah. Ya. Allah itu ini, ya. Waham kenalan Allah. Udahkah adik-adik berkenalan dengan Allah? 5 kenalan. Inna lillah. Ya. Jadi kita harus berpikir bahwa Allah itu ayyataqida annaha mawjudah, bahwasanya ya Allah itu mawjud, ada. Bagaimana bukti bahwa Allah itu ada? Karena adanya alam ini. Logikanya, tidak ada sesuatu itu akan menjadi ada kalau tidak ada yang mengadakannya. Makanya dia jadi ada. Contoh, ini apa? Kitab ini ada. Kenapa dia ada? Karena ada yang membuatnya. Karena tidak mungkin tiba-tiba kitab ini akan ada kalau tidak ada yang membuatnya. Pulpen ini ada. Bisakah pulpen ini ada kalau tidak ada yang membuatnya? Tidak mungkin. Berarti ada yang membuatnya. Sekarang dalam kitab-kitab tauhid biasanya dijelaskan adanya bekas kaki unta atau bekas kaki sapi, tentunya dia tidak akan pernah ada kalau tidak ada sapinya. Berarti itu menunjukkan bahwa pasti ada yang membuatnya. Ya, begitu juga dengan alam ini. Alam ini tidak mungkin akan ada kalau tidak ada yang membuatnya. Tidak mungkin tiba-tiba langsung ada bumi, lamun denara yang membuatnya. Nah, maka kita harus berpikir, siapakah yang membuat bumi? Papu? Tidak mungkin. Berbeda lalu kekuat papu no. Ya, biar anak doang dan kuat. Nah, itulah papu-papu kita. Nah, makanya sekarang banyak papu-papu yang tidak datang karena lemah. Nah, dia datang ngaji, ya, berarti itu adalah papu-papu lemah. Paham tom orang lemah? Inna lillah. Ya, apa saya bilang tadi? Nah, jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, sama juga kalau kita lihat yang lebih kecil lagi. Kita ini ada, atau baju ini ada karena ada yang membuatnya. Tidak mungkin baju ini tiba-tiba menjadi bim salah bim abrak-kadabrak kemudian dia langsung jadi, tidak mungkin. Tentunya pasti ada yang membuatnya. Ya. Kemudian qadimatun, terdahulu. Kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah apa? Qadimah. Ya. Makanya dalam hizib itu mengatakan apa katanya? La nihayah wala bidayah. Apa? Wala bidayah. Hah? Apa katanya? Nah. Wa ya Nah. akhiru bila. Nah itu apa?
wa ya akhirun kan Allah karim. 1, 2, 3. Nah. Terus yuk, orang pengen doang sih. Malahus semun bila. Nah. Amin. Nah, halas. Nah itu. Jadi ya Allah itu qadim, ya. Jadi Allah itu qadim. Jadi tidak ada yang pertama kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga Allah itu tidak punya batas akhir. Ya. Jadi Allah itu tidak punya batas akhir. Bu sai pian Allah. Ya, piadien. Gerah piadien. Nah, itu tidak, ya. Jadi Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu munazzahun anin naqaisi tasifatun bisifatil kamalat. Kemudian Allah itu maha suci dari an-naqais, kekurangan. Jadi tidak ada kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana kekurangannya? Allah itu tidak bertangan, tapi maha kuasa. Kalau manusia tidak bertangan, itu menunjukkan bahwasanya manusia itu kurang. Tidak melihat. Allah tidak bermata. Berarti Allah tidak bermata, tidak punya mata dong. Iya, Allah itu tidak punya mata. Berarti tidak bermata juga? Tidak. Yang Anda bayangkan Allah itu tidak punya mata, itu bukan Tuhan. Yang terlintas dalam pikiran kita, Anda sempat melintaskan di dalam otak kita bahwa Allah itu begini, bukan. Nani dong ya terlintas wah dia. Ya, baru akan terlintas, itu bukan Tuhan. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan makhluk. Sedikit pun tidak akan pernah serupa. Kalau kita melihat sesuatu harus bermata. Kalau Allah tidak perlu untuk kita lihat. Tidak perlu Allah melihat dengan mata. Allah memiliki sifat maha mengetahui. Ya. Terus banyak orang yang mencari Tuhan. Ya. Banyak sekali orang yang mencari Tuhan dan mereka tidak temukan Tuhan. Kok begitu ya? Ya. Banyak orang yang sibuk mencari Tuhan dan seterusnya. Allah tidak bertempat. Ya. Allah tidak bertempat. Kalau ada orang yang bertanya di mana Allah, itu dari segi pertanyaannya juga itu sudah salah. Karena Allah itu sudah tentunya tidak bertempat. Ya. Jadi Allah itu tidak punya tempat. Dan jangan pernah bertanya di mana Allah. Allah itu, Anda misalnya mengatakan tidak di mana-mana. Nah, mana itu? Di itu menunjukkan zarfiyah. Menunjukkan tempat. Itu sudah salah. Karena dari segi pertanyaannya saja itu sudah salah. Dan Allah itu memang tidak bertempat. Tapi ingat, ya, Allah itu mencari tempat di hati-hati kita. Ya. Makanya Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Begitu ya? Ya. Saking dekatnya sehingga kita tidak
mampu untuk melihatnya. Momsereo enlaun, Anda ingin merindukannya, ya, sehingga adik-adik tidak mau kembali ke dunia ini, mau bersama Allah saja. Makanya Rabiatul Adawiyah itu adik-adik saking ingin berjumpanya dengan Tuhan, ya, melakukan suatu dendangan syair yang luar biasa. Tapi bukan Siti Rabiatul Adawiyah yang berlagu seperti itu, cuman mirip maknanya seperti itu. Apa katanya? Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia. Ya, semuanya Allah Karim. Wah, bingung ngapalan kan? Iya. Intinya adalah oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Allah Karim, luar biasa. Siti Rabiatul Adawiyah, ya, dalam mendendangkan syairnya, ya. Nah, jam berapa Ustaz? Saya udah bawa jam nih. Oh ya, ada majelis sekarang kan, kita cukupkan sampai di sini. Muttasifatun bisifatil kamalat, dan Allah itu memiliki sifat yang sangat-sangat sempurna, ya. Jadi Allah memiliki sifat yang sempurna. Makanya semuanya harus kita sandarkan kepada Allah. Kalau masih ada kekurangan, berarti itu bukan Tuhan, ya. Makanya ada Tuhan yang ada manusia yang mengaku dirinya Tuhan, ya. Lagu masih naik, masih bekelur, semal laku dia jadi Tuhan, ya. Dit semal doang, ende. Ya, ini hanya manusia yang berani mengaku dirinya Tuhan. Setan, sesetan-setannya setan, itu tidak berani mengaku dirinya Tuhan. Bahkan setan masih dalam Al-Quran masih memanggil Allah, ya, itu sebagai Tuhannya. Dan bahkan setan itu adik-adik ingin melakukan sesuatu yang jahat, pasti minta izin dulu sama Tuhan. Kalau kita kan enggak. Ayo bayangkan, setan itu sampai izin dulu loh mau menggoda kita. Setan tidak berani langsung menggoda. Makanya setan lebih beradab kepada Tuhan ketimbang manusia. Ya kan, minta izin dulu, ya Allah, izinkan saya untuk menggoda manusia. Ya enggak, pengending, sendik mak tersiksa. Kata Allah, ya silahkan. Bagi hambaku yang bisa tergoda silahkan. Yang tidak bisa tergoda, maka engkau tidak akan bisa menggodanya. Kayun pelinggih, nggih sila. Akhirnya setan melanjutkan misinya. Ya, sampai ada yang tergoda untuk tidak datang ngaji, itu berarti melanjutkan misi setan. Maka setan berhasil gitu. Nah, Anda ini berarti setannya tidak berhasil. Dan setan itu tergantung kita. Mau jadi tuan guru jadi setan. Lebih bagus imamah nenda. Ya, kalau kita sekedar ustadz, ya setannya yang diutus ustadz setan. Ya, sekedar itu. Ya, tergantung kualitas kita. Makanya setan saya dengan setan Anda beda. Ya, munite aliman setan kayak. Munside kurang aliman. Ya, dan seterusnya. Orang yang lebih alim, bedanya kualitas setannya berbeda. Ya, kan tidak mungkin Anda dikirimkan setan yang sekelas yang lebih alim lagi. Ya, karena setan itu dua misinya, adik-adik. Kalau kita tidak berbuat jahat, maka kita akan dibuat menjadi orang yang alim, merasa alim gitu. Mau tergoda berbuat jahat, tidak bisa. Maka setan akan melanjutkan misi yang keduanya, supaya kita melakukan kebaikan, kemudian merasa diri kita yang paling luar biasa dalam kebaikan itu, dan kita akan menganggap diri kita menjadi ria. Misi setan, kita diperintahkan, misalnya mereka menggoda kita untuk sholat, kemudian kita tidak melaksanakan sholat, berarti setan berhasil melakukan misinya. Kalau misalnya tidak bisa, kita digoda untuk tidak sholat, kemudian kita tetap saja untuk melaksanakan sholat, maka setan akan merubah caranya dengan cara yaitu membuat kita menjadi
merasa paling khusyuk. Ada saat tengah-tengah diperbagus dan diperindah sehingga pokoknya dibuat kita menjadi seria-rianya. Itu katanya dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, itu misi setan. Makanya hati-hati dengan setan, itu luar biasa dia. Makanya banyak orang yang ibadah tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Banyak orang yang ya bermaksiat tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Wajar gitu ya. Dan seterusnya. Ayo teman adik-adik. Nah, kita cukupkan sampai di sini aja dulu. Al-Fatihah.